Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juno Trading ID. Oke, jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan bukan XAUUSD ya, tapi mengenai hasil dari voting kita di channel Telegram yang kemarin ya, yaitu pembahasan mengenai saham ya. Ada beberapa sektor, cuma saya hanya akan mengambil dua sektor yang akan saya bahas untuk video kali ini, yaitu dari sektor energi dan juga sektor keuangan ya, karena dua sektor ini itu sektor yang paling banyak vote-nya dari kalian semua gitu. Jadi thank you untuk kalian sudah voting ya, semoga video ini bermanfaat untuk kalian ya, dan kita langsung gas aja untuk update-nya. Oke, di sini untuk sektor energi saya ada dari saham Pegas ya, kemudian untuk sektor keuangan itu saya ada dari BBRI. Oke, seperti biasa BBRI itu adalah primadona ya, banyak investor di Indonesia. Oke, yang pertama itu Pegas. Jadi kalau saya lihat ya, Pegas ini itu biasa saya nggak untuk hold lama, karena Pegas ini biasa saya cuma untuk trading aja teman-teman ya. Jadi sebenarnya selama ini saya juga ada trading saham, cuma memang nggak di record dan dimasukin ke YouTube gitu, karena memang saya fokusnya itu kalau saham itu lebih ke reinvestasi gitu, sedangkan untuk trading sehari-hari saya masuk itu ke ranah XAUUSD gitu teman-teman. Nah cuma nggak ada salahnya kita berbagi ya untuk pandangan dan segala macam ya, berbagi berkat untuk kalian semua. Siapa tahu kalian juga ada channel yang subscriber saya yang main saham juga, itu bisa nonton juga mengenai saham-saham yang saya update ke depannya gitu teman-teman ya. Cuma memang nanti rencananya karena memang ini untuk jangka menengah ya sampai jangka panjang ya, kemungkinan besar saya nggak akan terlalu update ya untuk saham-sahamnya, kan ada banyak juga. Jadi misalkan hari ini saya bahas Pegas, besok saya bahas lagi yang lain gitu ya teman-teman, itu kan bisa juga gitu. Oke, lanjut ya untuk Pegas, karena saat ini dia berada di 1630. Nah, sebenarnya saya belum ada beli lagi nih. Ya, kemarin itu kan dia ada dividen. Ya, dia habis kasih dividen itu di bulan kemarin, bulan Juni. Nah, ini habis itu dia turun. Ya, memang cukup wajar kalau after dividen itu harga saham turun gitu, teman-teman. Ya, karena memang posisinya kalau habis dividen ya, itu pasti banyak yang jual, sehingga ada istilah kalau kalian kenal mungkin adalah dividen trap ya, dimana harga sebelum dividen itu harga cukup tinggi, after dividen besoknya dibanting harganya gitu teman-teman. Jadi sehingga kita belum bisa atau belum keburu untuk jual harga sudah ARB ya. ARB itu adalah auto reject bawah gitu teman-teman. Oke, nah kemudian ya, kalau kita perhatikan saat ini harga Pegas itu ada di 1630. Menurut saya ini masih harga nanggung untuk saat ini gitu teman-teman. Jadi lebih baik jangan masuk dulu karena ini harga masih cukup nanggung ya. Kalau mau nanti kita mulai pantaunya itu sebenarnya paling best price itu kalau kalian perhatikan mulai dari tahun 2024 ya, bulan Juni itu best price-nya ada di bawah 1500, itu di 1440 sampai 1460 gitu ya teman-teman ya. Ini untuk area yang cukup best price ya teman-teman di sini. Nah, paling yang boleh saya sarankan untuk kalian mulai mantau ya saham Pegas ini, kalau kalian mau masuk atau mau beli itu mulai dari harga ya 1500-an gitu teman-teman. Jadi kalau untuk 1630 menurut saya masih agak terlalu tinggi ya. Dan ini kalau kalian perhatikan juga nih ya, ini dia sebenarnya adalah konsolidasi teman-teman. Jadi kalau kalian beli di harga 1630, ini kenaikannya cuma dapat sedikit gitu, sehingga ini agak nggak begitu worth it aja gitu teman-teman. Oke, nah kecuali memang kebanyakan ada dividen ya ke sini. Nah ini kan wajar lah kalau dividen pada markup terus ya, supaya dapat harga yang lebih tinggi, dapat gain plus dapat dividen. Jadi biasa ada dua trader di saham ya. Yang pertama itu mereka cuma ngincar gain ya, yang kedua itu mereka juga ngincar dividen gitu. Nah teman-teman, nah kemudian kalau kita cuma ngincar gain, berarti kita cuma fokus ke saham yang berkembang gitu, atau saham yang memang punya volatility yang cukup bagus. Sedangkan kalau kita ngincar dividen ya, kita nggak begitu peduli dengan volatility dan perkembangan, yang penting dividen cukup kuat gitu atau cukup besar gitu. Nah kemudian kalau Pegas ini sebenarnya dividennya cukup besar ya perhitungannya, karena memang dia gas negara dan juga ada hubungannya pertambangan. Nah, sebenarnya kalau kayak pertambangan begini-begini, ya ini memang dividen cukup bagus dan menggiurkan. Biasa saya ada main juga PTBA sama ITMG.
Nah itu juga bagus, dividennya gede juga tuh kalau pertambangan. Cuma memang nggak bisa untuk hold jangka panjang gitu, karena memang harganya cenderung stabil atau rangingnya gitu harganya gitu teman-teman. Nah ini untuk Pegas, saran saya kalian mulai pantau itu ada di harga 1.500-an gitu ya, mulai pantau di harga 1.500-an ya. Kemudian kalau mau masuk ya paling cicil ya, cicil masuk di bawah 1.500 ya, dengan batasan resiko ya itu di 1.400 gitu teman-teman ya. 4 berapa ya resiko batasan 420 ya. Nah ini sebenarnya saham ini secara fluktuatif harga ya, dia nggak begitu fluktuatif, nggak kayak market forex gitu ya. Dan secara resiko karena dia spot market, nah ini kalian resikonya lebih kecil gitu, sehingga kalau kalian mau averaging ya, biasa saya range saham itu lebih besar gitu ketimbang range forex gitu. Jadi misalkan saya beli nih ya, beli satu lot di sini, nah saya beli satu lot di sini, nanti saya beli lagi satu lot di sini, di bawahnya lagi saya beli lagi satu lot di bawah lagi gitu, nanti saya beli lagi satu lot di bawah lagi. Jadi saya akan terus averaging turun sampai mengenai batasan risiko saya gitu. Nah itu biasa saham. Memang mainnya lama gitu, karena kita fokusnya itu untuk intraday swing ya, kita untuk swing kalau saham gitu. Oke teman-teman, ya cuma kan saham di Indonesia ini sangat banyak yang menarik untuk kita bahas. Nah itu yang nanti akan satu-satu kita mulai bahas ke depannya gitu. Oke teman-teman, nah ini untuk Pegas ya. Jadi kalau memantau itu di 1.500 ya, dengan batasan risiko itu di 1.420 ya, itu bisa dicicil mulai di 1.500 ke bawah gitu. Karena kalau kita perhatikan di sini nih ya, ini dari historical yang ada. Nah di bawah 1.420 ini agak riskan dia untuk nutup lagi ke bawah itu di 1.300-an gitu teman-teman. Kalau 1.500 ya, ini targetnya ya. Ini kalau saya personal ya. Nanti kalian tinggal sesuaikan lagi dengan pandangan kalian. Targetnya bisa, ini kita ngomong target tertinggi ya, 1.635 sampai ya kalau dikasih 1.700 lah, 1.720 gitu. Ini teman-teman targetnya. Oke. Nah ini untuk bahasan saham Pegas ya. Jadi saat ini masih ranging. Ya kalau ini memang biasanya nggak masuk dulu ya. Tetap harus sabar dimanapun investasi trading itu harus sabar gitu ya. Ini bisa jadi informasi juga untuk kalian yang mau masuk saham atau yang selama ini trading forex ya tapi pengen masuk saham dan belum ada pandangan. Video ini saya harap bisa jadi pandangan dan juga bisa jadi insight juga untuk kalian teman-teman gitu. Nah kemudian lanjut lagi itu kita mau bahas mengenai BBRI. Nah ini cukup menarik sebenarnya BBRI ya. Nah BBRI itu saat ini dia berada di 3.840. Nah kalau BBRI ini memang tipikal saham yang untuk investasi gitu. Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan dari tahun ke tahun ya, mulai dari 2013 nih kita ambil ya, itu dia cenderung mengalami kenaikan gitu. Dan saat ini dia pernah turun nih ya. Nah ini dia pernah turun juga, terus ini dia pernah turun juga ya kan. Nah ini dia pernah turun, nah saat ini dia turun lagi nih, yang ini dia turun lagi. Dan to the nextnya ya, ini 1.400 ini akan tercapai lagi oleh BBRI gitu ya. Tapi sebenarnya target price saya di sini 6.400 lagi teman-teman gitu. Dan to be honest, untuk BBRI sendiri saya ada masuk ya untuk saat ini, dan saya akan terus akumulasi ke bawah untuk BBRI ini gitu. Karena BBRI memang cukup kuat ya secara fundamental ya, dan juga infrastruktur. Dia Bank Indonesia ya. Jadi selama banyak yang masih menggunakan BBRI ya, dan ditambah kalau jumlah utangnya dia meningkat, itu kan berarti yang nabung ke dia kan makin banyak gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau perbankan itu yang kita lihat adalah jumlah utangnya dia. Ya, selama jumlah hutangnya meningkat ya, itu berarti nasabah semakin banyak, dan kita harus lihat juga nanti pendapatannya gimana. Nah itu menarik ya, sebenarnya ini harus saya buatkan split jadi satu video khusus untuk bahas detailnya mengenai BBRI.
Karena kalau saya gabung jadi satu video ini ya dengan Pegas dan juga BBRI, nanti video terlalu panjang gitu teman-teman. Karena kita ngomong Pegas saya udah 8 menitan gitu ya teman-teman ya. Gitu. Jadi mungkin nanti kita kedepannya akan split ya, jadi satu video khusus untuk bahas mengenai fundamental BBRI gitu. Nah, ini secara technical ya, ini dia memang naik terus untuk BBRI, dan saya sebenarnya lagi nunggu lagi candle yang memang merah cukup besar untuk masuk lagi ke dalam BBRI gitu. Nah, BBRI kalau kalian mau buy, kalian bisa cicil mulai dari 760-an gitu. Kalau dikasih 760-an ya, kalian mulai cicil satu lot aja gitu teman-teman. Nanti dia turun misalkan ke 36 3630, nah kalian cicil lagi gitu. Terus 3650 kalian cicil lagi gitu. Untuk BBRI ini saya manage resiko memang agak lebar ya. Itu di bawah 3320 untuk batasan resiko gitu ya. Jadi batasan resiko ya. Saya di 3320 gitu. Ini untuk BBRI. Ini kalau kita ngomongin secara personal ya teman-teman ya gitu. Nanti kalian bebas, kalian boleh ikutin, boleh enggak ya. Ini adalah pandangan personal saya, dan saya pun udah hitung ya, setiap saya akumulasi sampai ke 3320 itu berapa risikonya saya sudah hitung semua gitu. Nah, mungkin nanti kita boleh buat spill juga Excelnya gitu ya, mengenai perhitungan akumulasi atau averaging down mengenai saham ini gitu. Menarik juga gitu untuk saya spill ke kalian supaya bisa jadi ilmu juga untuk kalian semua gitu teman-teman ya. Jadi 3760 kalian udah boleh cicil ya, dan kalau mau agresif sebenarnya boleh ini kalian cicil di 3800-an. Cuma kalau saran saya usahakan kalau bisa cicil di range 3760 ya sampai 3400-an gitu. Cicil itu sedikit-sedikit aja cicilannya gitu, nggak usah yang terlalu banyak gitu ya. Jangan all in gitu tetap, karena mau investasi apapun, mau trading apapun itu akan tetap ada resikonya gitu ya teman-teman. Karena di sini kalau saya perhatikan, nggak tahu kalian mungkin ada juga, pasti banyak lah yang perhatiin ya teman-teman ya, seperti ini gitu. Ini kalau saya ambil ya 1, 2 ya seperti ini kan dia netep begini ya. Nah ini. Terus ini bawa lagi sini. Nah, ini ya. Ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini polanya. Jadi ini lebih ke arah falling wedge ya. Gitu. Nah, 1 2 3 4 5 6 7, dan ini kalau dia break dari falling wedge dia, ini bisa melanjutkan kenaikan lanjutan lagi gitu. Dan nanti target saya mungkin terdekat dulu deh, kita ambil di sini ya. Nah, ini ada targetnya nih ya, target terdekat yaitu di 5500. Ini kalau kita ngomong jangka panjang ya, bukan yang jangka pendek. Jadi jangan tanya, bang kok udah 1 bulan dia nggak naik-naik sampai ke target kita, kok udah 1 minggu dia nggak naik-naik ya. Ini kita ngomong mengenai jangka panjang, kita mengenai investment gitu. Oke teman-teman, nah kemudian ini kalau dia lanjut di batas 5.500 baru dia lanjut ke 6.400 untuk jadi target saya gitu teman-teman. Gitu, oke. Nah ini untuk cicilannya ya di sini. Lalu breakoutnya di mana? Breakoutnya itu saat ini masih di 4.500, 4.450 gitu. Dia bisa breakout dari sini ya. Nah ini valid breakout ya, valid breakout di atas 450. Terus untuk yang breakout awalan ya, nah ini breakout awalan itu nanti kurang lebih di 4.200-an gitu, 4.100 ya, sini 460. Nah 170 kalau saya gitu pre-breakoutnya. Nanti untuk valid breakout itu di atas 4.450. Kenapa? Karena struktur harganya yang ini ya, ini struktur harga height-nya dia atau high low-nya dia itu ke breakout gitu teman-teman. Oke, jadi ini sebenarnya lagi banyak diakumulasi oleh market.
Jadi kalau kita pantau ini menggunakan volume profile. Nah, volume profile di sini tuh area favorit mereka orang gitu. Jadi ini cukup favorit ya untuk mereka orang gitu. Nah, ini cukup favorit. Nah, kalau kalian tanya, Bang, kira-kira boleh nggak sih kalau gua mau ngambil di 3840 atau 3800-an? Ya, sebenarnya boleh aja, nggak masalah. Tapi ya, perlu kalian ketahui juga, kalau kalian ngambil di harga 3800-an, itu akan lebih PR untuk averaging down-nya. Cuma kalau misalkan kalian sudah punya struktur averaging down atau konsep averaging down yang bagus ya, dan money management yang bagus, itu mungkin nggak masalah gitu teman-teman, karena awal saya juga ngambil dari 3850 ya, terus saya averaging down sampai saat ini itu di 3750-an ternyata saya gitu gitu. Itu karena saya punya apa ya, trading plan ya untuk averaging down di saham BBRI gitu teman-teman. Nah, nanti kalau kalian berminat ya, saya akan spill ya, kalian boleh komen dulu kalau mau dibahas untuk trading plan mengenai averaging down ini, nanti akan saya spill di next videonya, atau saya akan buatkan video khusus untuk kalian gitu teman-teman. Oke. Nah, itu dulu yang saya sampaikan pada kalian mengenai Pegas dan juga BBRI. Mungkin kita lebih condong banyak main BBRI ya teman-teman ya, karena BBRI ini memang cukup banyak peminatnya, dan terutama sekarang pun anak muda pun udah mulai banyak masuk ke ranah saham gitu ya. Jadi ya semoga kita itu baik di trading manapun kita harus tetap menjaga money management, risk management kita ya gitu, karena tetap ada risikonya, dan semoga kita selalu diberkatin dan selalu diberikan profit dari hasil trading kita sehari-hari teman-teman. Oke. Thank you untuk kalian semua yang sudah join dan juga sudah subscribe dan nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian, and see you on the next video update.